Mazmur pasal 30. Ketemu katakan amin. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka-cita atas aku. Tuhan, Engkaulah mengangkat aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ayat 5, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja yang berkata ke semua hidup yang murah hati, sepanjang malam ada tangisan menjelang pagi dengan sorak-sorai. Tuhan, oleh dalam kesenangan aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Ayat 9, kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah aku bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarkan Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap dalam Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kahunku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Ayat 13 bersama-sama, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Silakan duduk. Amin. Ini firman Tuhan, bagaimana ucapan syukur Daud karena Daud telah diselamatkan dari banyak bara bahaya yang di dalam hidupnya. Tidak gampang perjalanan seorang Daud, di mana saat itu satu perenungan, ya, bagaimana Tuhan menolong kehidupannya dari hal-hal yang mungkin dianggap secara dunia ini tidak enak, ya, tidak enak untuk dialami. Tetapi saya percaya bahwa ya Tuhan juga memperlakukan kita ya sama seperti Daud ini, karena kita pun sering mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup kita, atau sebut kata hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau pikiran kita. Ya, kadang kita mau begini, mau begitu dan seterusnya, tetapi kenyataan hidup kadang berbenturan sehingga yang ada menimbulkan satu kata kecewa. Ya, inilah ya kita belajar dari seorang Daud bagaimana dia memegang erat Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Hal ini penting karena akhir-akhir ini dunia semakin meraba-raba, bahkan akan goyah jatuh. Ya, kita lihat sekarang, waduh, pokoknya kalau orang itu sudah begini begitu sudah mulai sombong, angkuh. Ya, jadi firman Tuhan ini katakan supaya kita ingat kepada Tuhan sewaktu Tuhan tolong kita, dan kita mempelajari dalam hidup kita berapa besar kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kesetiaan, kasih sayangnya kepada kita, bagaimana Tuhan menolong kita di detik-detik terakhir, di saat kita sudah berkata, Tuhan aku sudah tidak mampu, Tuhan aku sudah tidak sanggup, Tuhan aku bingung, aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan hal ini. Maka ingatlah pertolongan Tuhan dari masa kita kecil sampai sekarang. Perjalanan hidup kita tentunya memiliki warna yang berbeda. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Daripada kita membicarakan
orang lain daripada kita membicarakan hal yang tidak penting di dunia ini. Lebih bagus kita membicarakan bagaimana Tuhan menolong kita. Satu perjuangan dan juga satu kesempatan bagi kita selama kita bernapas ini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena di dunia ini semakin hari orang banyak yang tidak mengakui adanya Tuhan. Orang lebih suka kepada hartanya yang banyak, orang lebih bangga kepada kesehatannya, orang lebih bangga kepada keluarganya yang berhasil, sampai diagung-agungkan, diomongkan semua orang. Keluargaku berhasil, anakku berhasil, cucuku berhasil, tetapi tidak pernah membanggakan Tuhan. Disinilah letak kekeliruan kita manusia. Yang kita lihat hanya keberhasilan dan keberuntungan kita. Yang kita lihat hanya harta dan jumlah saldo keuangan kita. Tetapi kita tidak pernah mengakui pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Bagaimana Tuhan menolong kita. Jadi marilah kita belajar dari seorang Daud ini. Bagaimana Tuhan menolong dia. Bahkan musuh-musuhnya dihempasnya di depan mata Daud sendiri. Jadi Daud menjadi saksi hidup bagaimana Tuhan menolong dan Tuhan membela, bagaimana Tuhan memberkati, memberi kekuatan iman. Oleh sebab itu, kembali lagi kita bersyukur kalau kita sudah mengerti makna daripada sebuah ibadah. Karena banyak mungkin di luar sana yang belum paham, sehingga mereka hidup sesuka-suka hati mereka. Mereka menganggap Tuhan hanya penolong untuk memberi berkat, Tuhan hanya pelindung, tetapi tidak lebih daripada itu. Kadang Tuhan disamakan dengan sapam di dunia ini. Tetapi tugas kita, kewajiban kita untuk memuji namanya sering kita lupakan. Jadi kita bersyukur biarlah Tuhan hadir di dalam hati hidup kita dan menjadi penolong kita. Jadi lebih banyaklah untuk introspeksi diri kita, bagaimana pertolongan Tuhan dari kecil sampai sekarang, sampai ketemu dengan panji keselamatan. Terus introspeksi diri, apa yang Tuhan mau benahi dalam hidupku. Sehingga semakin hari kita bisa berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Kita harus belajar. Jangan suka-suka sendiri, suka-suka sendiri. Banyak yang suka-suka, tapi suka sendiri. Ini beda. Kalau kita mau hidup dalam Tuhan, maka kita harus menyatakan pertolongan Tuhan. Setiap hari, setiap menit, setiap jam. Karena kita tidak tahu 1 jam lagi apa yang terjadi. Kita lihat cuaca hari-hari ini. Terang, tiba-tiba gelap, tiba-tiba hujan. Kalau cuaca hujan, cuaca gelap, cuaca terang, tidak usah dipikirkan. Kenapa tiba-tiba berubah? Katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan pandai mengatur semua di alamnya. Amin. Dia pandai atur alam saudara. Apalagi atur saudara ini satu persatu. Dia pandai. Kalau kita mengalami kegagalan, katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Karena kita percaya penebusan itu bukan datang hari ini saja, tetapi kekal. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kekekalan. Saya katakan sekali lagi, sekalipun manusia tidak mau menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, sekalipun manusia meninggalkan Tuhan karena kekayaan jabatannya, karena kesukaannya adalah membanggakan hidupnya sendiri, dia tetap Tuhan. Dia tidak bergantung dengan ciptaannya.
Dia tetap raja. Surga tetap milik dia, tidak akan berpindah. Jadi belajarlah untuk hidup dalam Tuhan, memuliakan Tuhan. Suka-sukanya tuh Tuhan. Kalau kita lagi diproses, mungkin dalam rumah tangga, diproses dalam pelayanan, jatuh bangun itu hal biasa. Tetapi ingatlah, jangan pernah lepaskan salib Yesus Kristus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata, suka-sukamu tuh Tuhan. Itu nyanyian itu bukan sekedar dinyanyikan, bukan. Tetapi betul-betulkah kita berkata hal itu? Jadi saya juga harus belajar berkata demikian. Baru jemaat saya bisa belajar. Semua suka-sukanya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Bahwa pertolongan Dia tidak akan pernah terlambat. 1 detik saja tidak akan terlambat. Beda dengan manusia. Ya nanti tak bantu, nanti tak tolong, pas hari hanya kabur semua, nggak ada manusia. Beda jauh sekali. Jadi belajarlah makna hidup ini dari kita kecil sampai sekarang, bagaimana Tuhan menolong kita. Kalau diproses lagi tidak enak, katakan suka-sukamu Tuhan. Diproses lagi enak, bersyukur, terima kasih Tuhan. Jadi kita belajar hari-hari ini, tidak usah pertanyakan suka-sukanya Tuhan. Tuhan pandai mengatur alam semesta ini, Dia juga pandai mengatur hidup saudara dan saya. Dapat berkat, dapat rezeki Tuhan atur. Setiap kita dapat berkat berbeda-beda. Kesehatan, keuangan, dalam rumah tangga diberkati, itu berbeda-beda. Tidak bisa disamakan semua. Kadang kita iri lihat orang lain. Kok dia begitu ya? Kok dia begini ya? Tidak usah lihat orang. Katakan suka-sukamu Tuhan. Yang penting kita hidup ini enjoy, kita jalankan dengan rasa syukur, percaya. Jangan sampai hilang iman kita hanya karena jabatan, hanya karena kebanggaan manusia, hanya karena memuji orang. Lebih bagus kita puji Tuhan. Amin. Jadi memang percaya dan juga terus nyanyikan syukur di tengah-tengah kehidupan ini, karena saya tahu bahwa banyak hal yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Sakit, penyakit, bencana alam, semua sedang backgroundnya sedang akhir zaman ini. Kita berada di depan pintu akhir zaman ini, dan kita sudah masuk tahapan kedua. Karena penyaringan melalui COVID itu sudah selesai, maka timbullah persoalan-persoalan yang baru, yang lebih daripada COVID-19. Jadi bukan berarti selesai COVID sudah tidak usah muji Tuhan, sudah selesai. Timbul lagi yang baru. Itulah penyaringan hidup ini. Karena Tuhan mau di akhir zaman bahwa siapa yang bertahan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Tapi siapa yang akhirnya meninggalkan Tuhan, kau akan terima siksaan api neraka. Jadi betul, di dalam Tuhan baru ada keselamatan. Di luar Tuhan bukan hanya kegagalan, tetapi tidak ada hidup kekal di dalam kasih anugerah di kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari kita jadikan firman Tuhan ini satu landasan kita untuk supaya kita mengenal Tuhan, menjadi penolong kita, sehingga jiwa kita memuji Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan. Tidak usah dengar kanan kiri, dengar kata Tuhan. Baca Alkitab banyak-banyak, berdoalah, bersyukurlah, berlututlah di kaki salib. Banyak-banyak kita memberi waktu kepada Tuhan, sehingga kita berkata suka-sukamu tuh Tuhan. Sehingga ketika orang ngomong, kamu sih begini, senyum aja. Suka-sukamu Tuhan. Jangankan jadi orang yang tidak baik,
Pengalaman kita jadi orang baik saja, orang banyak tidak suka. Semakin baik dan benar, semakin tidak disukai. Itulah dunia, karena dunia suka yang hitam, dunia suka yang penuh dosa, dunia suka yang jahat. Tetapi kita anak Tuhan diajarkan penuh dengan kasih, dan juga dalam kasih ada ketegasan, mengajar, membimbing, membina, menegur, menasehati. Bukan kasih yang pura-pura, oh ya, terus nanti tenggelam, oh tenggelam. Tapi ditolong. Dan kasih itu akan diperoleh bagi siapa saja orang yang mau menerima Tuhan Yesus, menerima pertolongan. Kalau orang di dunia saja bisa berkata berbuat baiklah yang banyak, maka di dalam firman Tuhan diajarkan berbuatlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya kata baik, tapi benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.